Hari ini kita mengawali Pekan Suci dengan perayaan Minggu Palma. Pada hari Minggu Palma, gereja memperingati Kristus Tuhan yang masuk ke kota Yerusalem untuk menyempurnakan misteri Paskahnya. Sejak dahulu kala, masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Dengan ini, kaum beriman Kristiani meresapi peristiwa ini, menyertai Tuhan seperti anak-anak Kristiani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana. Minggu Palma adalah minggu yang unik, sebab perayaan itu diawali dengan suasana lagu gembira dan sukacita menyambut Kristus Raja. Setelah selesai pemberkatan, dilanjutkan dengan Ekaristi yang seluruhnya merenungkan misteri wafat Tuhan, lengkap kisah sengsaranya. Liturgi Minggu Palma dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, penyambutan dan perarakan. Yang kedua, liturgi sabda. Dan yang ketiga, liturgi Ekaristi. Untuk menjaga kehidmatan dan keheningan supaya umat berarak sesuai urutan dan membawa daun palma masing-masing. Tidak meninggalkan tisu, bungkus permen dan minuman dalam gereja. Marilah kita menyiapkan diri untuk merayakan hari Minggu Palma dengan penuh hikmat dan iman. Urutan perarakan. Urutan perarakan yang pertama misdinar, dilanjutkan kur, dilanjutkan lagi oleh umat dan petugas liturgi dan imam yang di belakang sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat datang para saudara dan saudariku yang terkasih. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita berdoa memohonkan berkat atas daun-daun palma ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa
sepanjang segala masa. Kita mendengarkan Injil Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengawali peristiwa besar Tuhan, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dimulai dengan perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem.
Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia dielu-elukan di sana. Dia datang sebagai seorang raja, tetapi bukan seperti raja yang dibayangkan oleh umat manusia. Bukan seperti raja yang diinginkan oleh umat manusia, yakni raja yang duduk di tampuk pemerintahan, raja yang punya tentara, raja yang punya uang, kekayaan, dan sebagainya. Tapi raja ini adalah raja yang penuh dengan kesederhanaan, raja yang penuh cinta, raja yang penuh kasih, raja yang datang untuk menyelamatkan dunia, dan dia sendiri merelakan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Oleh karena itu dia datang tidak menunggangi mobil yang mewah, dia tidak dihantar oleh prajurit-prajurit, tetapi dia datang sendirian, dan dia menunggangi seekor keledai. Keledai adalah binatang yang besar, tapi dia selalu berjalan menunduk. Itulah simbol dari Yesus. Dia adalah orang yang besar, tapi dia selalu merendahkan diri. Dia datang dan kemudian dielu-elukan oleh orang-orang yang ada di situ. Tetapi kisah ini kemudian akan menjadi sebuah babakan baru, di mana Yesus yang tadinya diteriaki Hosana di tempat yang maha tinggi, kisah ini kemudian berubah. Sebuah pengalaman yang berubah sangat cepat dari pengalaman sorak-sorai di mana orang berteriak Hosana putra Daud. Tetapi beberapa saat kemudian orang-orang yang sama yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil nanti, dalam kisah sengsara, orang-orang yang sama juga akhirnya berteriak, salibkanlah dia. Yesus tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tetapi dia berusaha melakukan semuanya itu atas perintah Bapa di surga, bahwa dia harus datang ke Yerusalem. Maka kita ingat ketika para murid mengalami kegembiraan, para murid mengalami sukacita, dan mereka tidak mau supaya meninggalkan suatu tempat. Yesus mengatakan, saya harus pergi ke Yerusalem. Yesus sejak awal mengatakan anak manusia harus masuk ke Yerusalem, karena di sanalah dia akan dibunuh, di sanalah dia akan diperhadapkan dengan mahkamah agama dan seterusnya, dan dia harus melakukan semuanya itu untuk keselamatan kita semua. Marilah para saudara dan saudariku terkasih, sekarang hendaklah kita mencontoh khalayak ramai, di mana mereka yang berada di Yerusalem mengelu-elukan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita berangkat mengiringi Yesus memasuki dalam gereja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem pada waktu itu, mengelu-elukan Yesus, mengangkat daun-daun palmah itu dan berteriak Hosana putra Daud, Hosana putra Allah. Kita melakukan hal yang sama pada saat ini untuk mengenangkan peristiwa yang terjadi di Yerusalem itu, sambil kita berusaha berjalan bersama dengan Yesus, merenungkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam dirinya, peristiwa yang menimpa dirinya untuk mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati, kita berangkat dan berarah memasuki gereja. Kita berjalan seperti orang-orang di Yerusalem mengiringi Yesus. Puji syukur nomor 491.